apakah kita akan menjadi al-insan, akan mendapatkan al-insan? Bisa, tetapi tentu saja tidak akan sampai melampaui atau menyamai al-insannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara basyar Nabi sama kita, tapi Nabi beda secara insan dan secara anas. Bayangin ada orang yang mengejek Nabi, yang menghina Nabi, tapi Nabi memberikan bantuan yang luar biasa kepada mereka. Satu ketika di Madinah itu ada orang Yahudi buta matanya. Tiap hari kerjaannya caci maki Nabi terus. Di pinggir rumahnya itu, di pinggir jalan dicaci maki. Dan Nabi setiap sore selalu memberikan makanan, bahkan menyuapi orang tersebut. Sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq penasaran, Nabi kenapa di sore-sore selalu hilang. Diikutilah sama Abu Bakar, dan Abu Bakar terkejut apa yang dilakukan Nabi. Tetapi karena ini adalah perbuatan Nabi, Abu Bakar nggak pernah melarang. Satu ketika baginda Rasulullah SAW telah meninggal dunia, Yahudi tadi masih terus mencaci maki. Dan dia selalu menanti orang yang selalu nyuapin dia sore hari. Sehingga satu ketika Abu Bakar teringat akan perbuatan orang Yahudi tadi. Didatengin sama Abu Bakar, dibawakan makanan dan disuapin. Dan dia bertanya kepada kepada orang Yahudi tadi, apakah engkau mengetahui siapa orang yang selalu memberikan makanan kepadamu di sore hari? Tidak tahu karena mataku buta. Dialah orang yang selalu engkau hina dan caci maki. Dan saat ini beliau telah meninggal dunia. Wah, kaget. Dan itulah yang menyebabkan orang Yahudi tersebut memeluk ajaran Islam. Sama-sama tahu di belakang aspek al-insan itu ada aspek spiritual. Dan wadah spiritual kita, wadahnya adalah hati. Kalau misalnya saya tanya, manusia itu kan memiliki jiwa, betul nggak? Memiliki jiwa. Pertanyaannya, hati itu ada di dalam jiwa atau jiwa berada di dalam hati? Jiwa itu lahir dari apa? Adanya jiwa itu dari mana? Saya ceritakan dulu sedikit tentang penciptaan manusia. Di dalam surah Al-Kahfi itu disebutkan manusia pertama kali itu tercipta dari yang disebut apa? Nutfah. Nutfah itu apa? Air mani. Habis nutfah apa? Mudghah. Salah. Alaqah. Darah. Habis alaqah mudghah. Daging yang sempurna. Fase keluarnya ataupun bertemunya air sperma dengan indung telur atau sel telur itu selama 40 hari. Jadi setelah ketemu tuh, setelah air sperma dipancarkan, ketemu ditampung di indung telur, selama 40 hari dia berbentuk nutfah. Yang kedua ini alaqah juga sama 40 hari, mudghah juga 40 hari. Jadi jumlahnya 120 hari.
Di hari yang 120 hari ini Allah mengutus malaikat untuk membawa ruh manusia, ditiupkanlah ke rahim ibu kita. Maka dalam hadis Muslim itu ditetapkanlah 4 takdirnya itu. Apa yang pertama? Mati. Terus rizki. Terus jodoh prakti baca cilaka. Ini menurut hadis Muslim.